Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Di kesempatan kali ini, saya ingin membahas film bergenre action komedi yang berjudul Big Mama House yang dirilis pada tahun 2000. Film ini menceritakan tentang seorang agen FBI yang menyamar sebagai wanita tua berbadan jumbo dan dikenal sebagai Big Mama. Agen ini memiliki tujuan untuk mengungkap sebuah kasus perampokan bank bersama dengan partnernya yang juga agen FBI. Si agen ini mencurigai keterlibatan seorang wanita, mantan kekasih dari perampok tersebut, yang juga merupakan cucu dari Big Mama. Oke, biar nggak berlama-lama, langsung aja saya mulai videonya ya. Selamat menyaksikan dan semoga Anda terhibur. Film ini dimulai dengan sebuah penangkapan agen FBI bernama John di sebuah tempat judi tarung anjing. Pada saat John dilempar ke dalam arena, seorang pria tua pun bertaruh untuk kemenangan John melawan dua anjing di sana. Dan ketika pertarungan dimulai, tiba-tiba pria tua tersebut juga memulai keributan dengan memukul para penjahat. Tapi salah satu penjahat berhasil menarik kepalanya yang merupakan topeng penyamaran dari seorang agen FBI lain bernama Malcolm. Akhirnya tempat tersebut pun digerebek oleh pasukan FBI dan menangkap semua orang yang ada di sana. Oke teman-teman, ini hanyalah sebuah adegan perkenalan dan gak ada hubungannya antara kasus perjudian tersebut dengan film ini. Pada suatu malam di sebuah apartemen, terlihat seorang wanita bernama Sherry melihat berita tentang seorang laki-laki bernama Lester Vesco yang kabur dari sebuah penjara. Sherry pun menyuruh anak laki-lakinya yang bernama Trent untuk segera berkemas-kemas, dan mereka pun pergi dari tempat itu. Keesokan paginya di ruang rapat FBI, seorang agen membahas tentang sebuah kasus perampokan bank yang dilakukan oleh Lester Vesco 2 tahun yang lalu. Lester pun berhasil ditangkap, tapi polisi tidak berhasil mengungkap keberadaan uang hasil rampokannya. Dan kini Lester berhasil melarikan diri dari penjara dan kemungkinan besar pergi untuk mencari uangnya. Salah satu agen mengatakan kalau pada saat perampokan itu terjadi, ternyata Sherry adalah pacar dari Lester Vesco dan salah satu pekerja dari bank tersebut. Malcolm pun menjadi curiga kalau Sherry ikut berperan dalam menyembunyikan uang hasil rampokan Lester. Malcolm dan John ditugaskan untuk mengintai nenek dari Sherry, siapa tahu mereka berhasil mendapatkan petunjuk mengenai keberadaan uang itu. Akhirnya Malcolm dan John tiba di sebuah kota kecil dan menyewa sebuah rumah tepat di depan rumah nenek Sherry, yang dikenal orang sekitarnya bernama Big Mama. Mereka pun mulai mengintai Big Mama dari rumah seberang. Tapi tiba-tiba John melihat kalau Big Mama bersama dengan 3 orang nenek lainnya membawa makanan untuk menyapa John dan Malcolm sebagai tetangga baru mereka. Malcolm pun langsung bergegas menyiapkan alat-alat pemantau ke dalam sebuah tas. Dan ketika John menyambut para nenek tersebut, Malcolm segera masuk ke dalam rumah Big Mama untuk memasang alat pemantau mereka. Di tengah-tengah pembicaraan John dengan para nenek, tiba-tiba Big Mama merasa sakit perut dan ingin segera pulang ke rumah. John pun berusaha menghalangi Big Mama karena Malcolm masih berada di dalam sana. John yang berusaha menghadang pintu masuk tanpa basa-basi mendapatkan bogem mentah dari Big Mama. Big Mama yang merasa sakit perut dan hampir kecirit pun langsung masuk ke dalam kamar mandinya. Dan ternyata Malcolm bersembunyi di dalam sana. Malcolm yang sangat kreatif dalam bersembunyi, mau tidak mau harus menghirup segarnya udara pada saat Big Mama mengeluarkan unek-uneknya. Beruntung Malcolm dapat melarikan diri tanpa ketahuan saat Big Mama ingin mandi. Pada malam harinya terlihat Lester masuk ke apartemen Sherry untuk mencari uangnya. Tapi ternyata apartemen itu sudah nggak ada orangnya dan sudah ada polisi yang sedang memantau dari dalam sebuah mobil. Di tempat lain Big Mama mendapatkan sebuah telepon penting. Ia dimintai tolong untuk menjaga kerabatnya selama 2 minggu di sebuah rumah sakit. Pada saat Big Mama berangkat, masuklah Malcolm dan John ke dalam rumah Big Mama untuk memasang alat penyadap di telepon rumahnya. Tapi tiba-tiba telepon tersebut berdering dan sangat kebetulan yang menelepon adalah Sherry dan mengatakan ingin menginap beberapa minggu di sana. Tapi karena Big Mama sedang pergi keluar kota, Malcolm pun menjawab telepon itu dengan menirukan suara Big Mama agar Sherry jadi datang ke rumahnya. Malcolm pun berencana untuk menyamar sebagai Big Mama untuk meneruskan misinya menyelidiki Sherry. Pada malam itu juga mereka berdua mempersiapkan topeng dan badan buatan yang akan dipakai Malcolm untuk berubah menjadi Big Mama. Dan pada sore harinya datang Sherry bersama dengan anaknya yang langsung disambut oleh Malcolm dengan penampilan barunya sebagai Big Mama. Sherry dan Trent pun masuk ke dalam rumah untuk menikmati makan malam buatan Malcolm yang terlihat berminyak dan gak bisa dimakan. Malam itu juga Big Mama kedatangan tamu, yaitu seorang kakek tua cabul bernama Ben Rowley dan mengaku sebagai pacar Big Mama.
Tapi karena Malcolm takut penyamarannya terungkap, ia pun langsung mengusir Ben untuk pergi dari rumah Big Mama. Pada saat Malcolm sedang tertidur, Sherry masuk untuk membangunkannya. Di sana ada dua wanita yang mengatakan kalau saudarinya yang bernama Rita akan segera melahirkan dan meminta pertolongan pada Big Mama karena ternyata dia adalah seorang bidan. Malcolm menjadi panik karena ia belum pernah membantu seseorang dalam proses persalinan. John yang memantau keadaan tersebut pun sudah menelpon para medis untuk membantunya. Tapi kemudian datang seorang security bernama Nolan yang juga merupakan saudara dari mereka semua. Kemudian Malcolm menyuruh mereka yang ada di sana untuk mempersiapkan hal-hal yang diperlukan dalam proses persalinan. Dan inilah dia adegan persalinan Rita yang dicampur dengan beberapa alat masak dan sedikit menegangkan. Pada akhirnya lahirlah seorang bayi perempuan yang sangat lucu. Keesokan paginya Malcolm memiliki sedikit permasalahan pada penyamarannya. Dan ketika keluar kamar, ternyata Sherry sudah ada di dalam kamar mandi yang membuat Malcolm panik dan segera melompat keluar dari jendela. Badan palsu Malcolm pun tersangkut di sebuah pohon dan beruntung Malcolm berhasil mengambilnya sebelum ketahuan oleh Sherry. Tapi ketika Malcolm ingin masuk kembali ke rumah itu, Sherry pun datang ke pintu depan dan Malcolm langsung berpura-pura untuk memperbaiki bel rumah yang dirusaknya. Kemudian pada saat ditanya Sherry, Malcolm pun memperkenalkan diri sebagai seorang tukang listrik yang dimintai tolong oleh Big Mama untuk memperbaiki bel rumahnya yang tiba-tiba konslet. Beruntung Malcolm pintar ngoceh sehingga Sherry tidak mencurigainya. Di sini Malcolm juga bertemu dengan Trent. Malcolm pun sedikit bercanda pada Trent agar terlihat lebih meyakinkan kalau Malcolm bukanlah orang yang jahat. Setelah itu Malcolm pun kembali ke markasnya untuk memperbaiki penyamarannya. Tapi John melihat keluar jendela kalau Sherry dan anaknya akan pergi ke suatu tempat. Malcolm pun bergegas untuk ikut pergi bersama dengan Sherry. Sherry mengatakan kalau ia akan pergi mengantarkan anaknya ke taman untuk bermain basket dan pergi ke pusat kota sendirian. Sesampainya di pusat kota, Big Mama kembali bertemu dengan kakek tua cabul yang sedang mencarinya. Kali ini kakek Ben ingin memberikan Big Mama sebuah perhiasan emas atau jam emas itu ya, untuk mengungkapkan cintanya pada Big Mama. Tapi tiba-tiba datang para nenek teman Big Mama yang langsung mengajaknya pergi untuk berlatih bela diri dari Nolan. Di latihan bela diri ini Nolan agak sedikit ekstrim ya dalam mengajar para nenek. Dia nggak segan-segan membanting salah satu nenek yang menjadi kelinci percobaan Nolan. Hal ini membuat Malcolm sedikit kesal dan mengajukan diri sebagai sukarelawan untuk dihajar Nolan. Malcolm pun langsung menghajar Nolan ketika ia ingin membantingnya. Dan sekarang giliran Nolan yang dihajar oleh Malcolm di depan para nenek. Ketika Sherry datang mencari Malcolm, Nolan pun langsung menjambak Malcolm yang membuat penyamarannya hampir terbongkar. Tapi ternyata semua nenek yang ada di sana juga memakai rambut palsu. Mereka pun menjadi marah kepada Nolan dan langsung mengeroyoknya. Keesokan paginya pada saat sarapan, Big Mama palsu bercerita pada Sherry seorang pemuda bernama Malcolm yang pernah ia temui di depan rumah. Di sini ceritanya Malcolm mencuri sedikit kesempatan ya, menjalankan kasus sekalian mendekati Sherry karena Malcolm kayaknya naksir sama Sherry. Ia pun menyuruh Sherry untuk sekali-sekali pergi bersama dengan Malcolm agar mereka menjadi lebih dekat. Kemudian siang harinya Malcolm datang ke rumah tanpa penyamaran dan bertemu dengan Trent dan ibunya yang akan pergi ke danau untuk memancing. Trent pun mengajak Malcolm untuk mengajarinya memancing karena Malcolm mengaku-ngaku kalau dirinya jago mancing ikan. Ya, inilah dia aksi Malcolm yang jago mancing sampai tali pancingnya kusut. Saya nggak tahu ya dia narik ikan segede apa, tapi kelihatannya dia kesulitan sampai tali pancingnya terputus. Sherry pun menjadi tertawa saat melihat Malcolm terjatuh. Pada malam harinya saat mereka pulang ke rumah, Malcolm menggendong Trent ke kamarnya dan segera pergi dari tempat itu. Dan ketika Malcolm keluar dari rumah Big Mama, Nolan yang sedang berada di dalam mobil pun melihat Malcolm yang tampak mencurigakan dan langsung pergi mengikutinya. Akhirnya Nolan masuk ke rumah itu dan menemukan bagian tubuh manusia yang dibuat oleh John. Malcolm pun langsung menerjang Nolan dan John memperlihatkan bahwa mereka adalah anggota FBI. Malcolm pun menyuruh Nolan untuk diam agar rencana penyamaran mereka tidak terbongkar. Malcolm juga mengatakan pada Nolan kalau dia boleh ikut dalam misi FBI ini. Ucapan Malcolm tersebut pun membuat Nolan menjadi bersemangat. Keesokan paginya John datang untuk membangunkan Malcolm. Di sini John membutuhkan persetujuan Malcolm karena Nolan meminta sebuah pistol dalam membantu misi mereka.
John juga mengetahui kalau Malcolm naksir pada Sherry. Padahal tugas mereka seharusnya mendapatkan informasi tentang keberadaan uang hasil rampokan bank dari Sherry. Tapi tiba-tiba masuk Trent yang mengajak Malcolm untuk pergi ke gereja. Oke, saya skip aja ya adegan di gerejanya. Singkat cerita, mereka tiba di rumah setelah pulang dari gereja. Malcolm pun terlihat mencurigai sesuatu yang berada di dalam rumah tersebut. Tapi ketika Malcolm masuk dan menodongkan senjatanya, ternyata di dalam sudah ada banyak orang yang ingin memberi kejutan pada Big Mama di hari ulang tahunnya. Nolan pun segera mengambil pistol dari tangan Malcolm dan pergi ke belakang. Pada saat kakek Ben mencoba mendekati Malcolm yang sedang menyiapkan makanan, tiba-tiba ada suara berisik dari kamar Trent. Malcolm pun naik untuk mengecek Trent yang sedang berada di atas dan berusaha untuk menyembunyikan sesuatu di atas lemari. Lalu Malcolm menyuruh Trent untuk turun ke bawah menemui ibunya. Ternyata yang disembunyikan Trent adalah sebuah album yang berisi foto-foto saat mereka memancing. Malcolm juga nggak sengaja menjatuhkan koper milik Trent dan menemukan tumpukan uang hasil rampokan Lester yang disembunyikan di sana. Tapi tiba-tiba datang Sherry yang menanyakan letak bahan makanan pada Malcolm. Malcolm pun menjadi marah dan memperlihatkan tumpukan uang yang ia temukan di koper milik Trent. Melihat hal tersebut, Sherry pun menjadi malu dan ingin segera pulang dari rumah Big Mama. Tapi Malcolm mengejar dan mendesak Sherry agar ia mau bercerita tentang uang tersebut. Setelah kejadian perampokan itu pun Sherry sangat menyesal karena telah jatuh cinta pada Lester dan merasa dibodohi olehnya. Malcolm yang mengetahui Sherry tidak terlibat pun langsung memeluk Sherry. Pada saat John berjalan keluar rumah, tiba-tiba ia melihat Big Mama asli yang pulang dengan sebuah taksi. John yang panik pun segera menahan pintu taksi tersebut agar Big Mama tidak keluar. John juga berusaha mengalihkan perhatian Big Mama, tapi Big Mama yang penasaran dengan apa yang terjadi di rumahnya berhasil membuka pintu taksinya. Di tempat lain, dua orang wanita tiba-tiba datang saat Malcolm ingin membuka penyamarannya. Mereka mengatakan kalau semua orang sudah menunggunya untuk memotong kue ulang tahun. Saat Big Mama masuk ke rumahnya, ia pun menjadi kaget karena banyak orang telah berkumpul dan berpesta di dalam. Kemudian datang Rita yang menunggu Big Mama untuk memotong kue ulang tahunnya. Tapi Big Mama ngotot ingin berganti baju yang lebih bagus untuk acaranya. Dan seketika muncul Malcolm yang membuat semua orang di sana menjadi bengong. Sherry yang bingung mencari Trent kemudian masuk ke kamarnya. Ternyata di dalam sudah ada Lester yang membawa pistol bersama dengan Trent. Dan terlihat Lester sudah menemukan uang rampokannya. Ketika Big Mama turun dan membuka sebuah ruangan kecil, John pun datang dan mengajak Big Mama untuk berdansa. Kemudian Malcolm keluar untuk mencari Sherry dan Nolan pun mengunci pintu rumah Big Mama. Tapi dari luar rumah, Malcolm melihat Lester, Sherry, dan Trent yang turun dari atas. Sherry pun meminta izin pada Lester untuk berpamitan pada Big Mama. Big Mama yang kaget melihat Sherry pun menjadi sangat senang dan melarang Sherry untuk pergi. Di saat yang sama, Nolan melihat sebuah pistol di pinggang Lester dan langsung menodongkan pistolnya ke arah Lester. Tapi sayangnya pelurunya jatuh berantakan dan Lester pun menodong balik ke arah Nolan. Tiba-tiba Malcolm melompat masuk ke dalam rumah melewati sebuah jendela. Dan semua orang di sana pun menjadi kaget karena melihat dua Big Mama. Malcolm pun langsung menyerang Lester setelah ia menembak John yang menodongkan senjatanya pada Lester. Big Mama pun ikut membantu walaupun pada akhirnya dia sendiri jatuh menimpa Nolan. Saat mereka berdua berkelahi, Lester memukul wajah Malcolm hingga topengnya robek. Malcolm pun langsung menghajar Lester yang kebingungan hingga tumbang dan menimpa sebuah meja. Sherry dan Trent pun menjadi kaget karena mereka baru mengetahui kalau Malcolm selama ini menyamar sebagai Big Mama. Dan gak lama kemudian datang polisi untuk menangkap Lester. Malcolm pun bertemu dengan Sherry dan Trent yang merasa kecewa pada Malcolm. Sherry yang kecewa menganggap kalau selama ini Malcolm mendekatinya bukan karena ia menyukainya, tapi karena Malcolm hanya bertugas untuk mengungkap kasus perampokan Lester. Beberapa hari kemudian Malcolm datang ke gereja yang sama saat ia masih menyamar sebagai Big Mama. Pada saat Malcolm masuk ke dalam gereja, Big Mama pun terlihat masih sangat marah kepadanya. Di sini Malcolm membuat pengakuan pada semua orang kalau ia harus menyamar sebagai Big Mama untuk bertugas mengungkap sebuah kasus. Tapi pada saat ia bertemu dengan Sherry dan saat berada di danau, Malcolm benar-benar memiliki perasaan pada Sherry. Karena keberanian dan ketulusan Malcolm, Big Mama pun menjadi senang dan langsung memeluk Malcolm. Big Mama juga menyuruh Sherry maju ke depan untuk mencium Malcolm.
Dan film ini pun diakhiri oleh suara merdu dari Big Mama yang bernyanyi untuk merayakan kejadian tersebut. Saya berterima kasih banyak karena teman-teman semua udah nonton video Big Mama House ini. Saya juga mohon maaf kalau ada salah sebut atau salah ucap nama karakter di film ini dan lain sebagainya. Oke teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya.